Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kita akan membukanya atau mengawalinya dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan memampukan kami untuk memahami setiap firman yang dari Tuhan. Tuhan juga yang memampukan kami untuk melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang saya kasihi, marilah kita memperhatikan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya akan membacakan firman Tuhan tersebut demikian. Ketika melihat mereka, Raja Israel bertanya kepada Elisa, "Bolehkah kau bunuh mereka, Bapa?" Jawabnya, "Tidak boleh kau bunuh. Apakah engkau biasa membunuh orang yang kau tawan dengan pedang dan panahmu? Hidangkanlah makanan dan minuman di hadapan mereka, supaya mereka makan dan minum lalu pulang kepada tuan mereka." Ia menyediakan bagi mereka jamuan yang besar. Setelah mereka makan dan minum, mereka dilepasnya pergi kepada tuan mereka. Demikianlah gerombolan-gerombolan Aram tidak lagi memasuki negeri Israel. Demikianlah firman Tuhan. Sesuai yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam suatu konflik, biasanya kedua belah pihak yang berseteru ini menggunakan kekerasan, entah itu verbal ataupun fisik. Nah, biasanya keras akan dilawan dengan keras. Kalau perlu dengan kekerasan yang lebih keras, yang lebih hebat. Tujuannya apa? Supaya bisa mengalahkan lawannya. Banyak orang yang sangat yakin bahwa apabila keras dilawan dengan keras, maka siapa yang menang akan sungguh dapat menundukkan lawannya, akan dapat menaklukkan lawannya. Benarkah cara semacam itu efektif untuk dapat menundukkan, mengalahkan, dan mengakhiri konflik? Saya yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tidak percaya bahwa cara-cara semacam itu akan menghentikan konflik. Justru orang yang merasa dikalahkan tidak akan menerima begitu saja. Ia mungkin akan mencari kesempatan yang lain untuk membalas dengan hal yang lebih keras, dengan tindakan yang lebih keras lagi. Dan begitulah lingkaran kekerasan mulai terbentuk. Sesuai yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita baca pada hari ini mengisahkan bagaimana bangsa Israel diserang oleh bangsa Aram. Dan kalau kita memperhatikan pada ayat-ayat sebelumnya, dikatakan bahwa bangsa Israel itu berkedudukan atau memiliki posisi dan kedudukan yang lebih kuat. Mereka didukung, dibela, dibantu oleh bala tentara surgawi. Apakah kemudian dengan kekuatan yang luar biasa tadi, bangsa Israel membunuh semua atau memusnahkan pasukan Aram? Sama sekali tidak. Secara ajaib Tuhan membawa gerombolan Aram ini ke kota Samaria. Dan di sana kemudian Raja Israel bertanya kepada Nabi Elisa, "Bolehkah kami bunuh semua pasukan ini atau orang-orang Aram ini?" Nabi Elisa kemudian menjawab, "Tidak boleh. Apakah kamu sudah terbiasa untuk membunuh orang-orang yang kau tawan dengan pedang dan panahmu?" Yang dianjurkan oleh Nabi Elisa justru buatlah atau sediakanlah atau selenggarakanlah jamuan besar. Berilah mereka makan dan minum. Setelah mereka kenyang, lepaskanlah mereka kembali ke negerinya. Dan itulah yang dilakukan oleh Raja Aram. Ia menyelenggarakan perjamuan yang besar, memberi makan dan minum pasukan atau gerombolan Aram ini sampai mereka kenyang, sampai mereka puas. Dan kemudian mereka dilepaskan pergi kembali ke negerinya. Lalu dikatakan bahwa sejak saat itu gerombolan itu tidak pernah lagi memasuki tanah Israel. Artinya mereka tidak lagi menyerang bangsa Israel. Konflik, perseteruan berhenti.
bukan dengan mengalahkan, bukan dengan membunuh, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan memberikan pelayanan kepada orang-orang Aram itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, tentu juga tidak luput yang namanya gesekan, konflik, pertengkaran. Apa yang kemudian terjadi, apa yang kemudian kita lakukan, apakah di dalam konflik itu kita berusaha untuk menang-menangan, tidak mau mengalah, dan apakah hasil dari semuanya itu? Apakah kita puas karena kita sudah berhasil mengalahkan orang lain, pasangan kita, anggota keluarga yang lain? Apakah kita merasakan damai ketika kita berhasil mengalahkan orang lain? Dosa yang terkasih, bukankah dalam hati kecil kita kedamaian itu jauh dari yang kita rasakan? Oleh karena itu, belajarlah untuk mengalah. Sekalipun barangkali kita punya alasan untuk tidak mau kalah. Kenapa demikian? Karena panggilan kita bukan untuk saling mengalahkan, tapi bersama-sama meraih kebahagiaan dan kedamaian. Meraih apa yang terbaik untuk semuanya. Dan itu hanya bisa dilakukan atau bisa diraih ketika kita mau mengalah. Ketika kita tidak berusaha untuk mengalahkan orang lain, maka kita sesungguhnya akan mendapatkan apa yang kita idam-idamkan, yaitu kebahagiaan dan kedamaian. Ketika kita mengalah, kita tidak kehilangan apapun. Ketika kita berusaha mengalahkan, kita kehilangan segala sesuatunya. Mari kita wujudkan firman Tuhan ini. Mengalah, bukan mengalahkan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita kembali berdoa. Bapa di dalam surga, kami mohon kiranya Engkau yang memeteraikan firman ini dalam hati kami, supaya firman-Mu senantiasa memandu dan menerangi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin.